Kami persilahkan Dr. Hinca Panjaitan 13. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang terhormat dan para anggota Dewan yang terhormat serta Jampitsus beserta jajaran dan Jampidum beserta jajaran yang sangat saya hormati, juga ada Kajati DKI Jakarta. Saya ingin melanjutkan bahwa rapat kita kali ini adalah soal PNBP, soal anggaran, soal kemudian kasus-kasus yang ditangani. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan teman-teman. Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana menaikkan PNBP itu, optimalisasi. Pikiran saya adalah, saya ingin Pak Jampitsus dan Pak Jampidum mungkin memulai dulu peta tentang target-target PNBP di mana saja ada. Tadi sudah disampaikan teman-teman. Di sektor pelabuhan, di sektor ini, sedemikian rupa. Dari situ baru kita tetapkan targetnya. Pertanyaan saya sebenarnya, dari target tadi sudah dipersoalkan teman-teman yang hanya di bawah 1 triliun, sekitar 700 miliar, mungkin bisa Pak Jampitsus menggambarkan saja data simpel saja. Kita minta 5 tahun ke belakang sajalah. 2022, 2021 ke belakang itu, berapa sebenarnya targetnya? Dapat nggak? Ada nggak grafiknya? Sehingga kalau kita tarik 2017 yang disampaikan Bung Beni Harman, itu 20 triliun. Nah, dari situ akan terlihat nanti ini, supaya APBN kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oleh karena itu, saya setuju pimpinan, agar kita audit. Agar diaudit saja. Sehingga kalau dia diaudit akan kelihatan betul berapa sebenarnya yang kita capai ini. Saya menengarai atau saya berpandangan bahwa mungkinkah targetnya yang terlalu kecil sehingga seolah-olah melampaui besar sekali. Karena target 400 kemudian tercapai 700, seolah-olah ada sukses sekali. Jangan-jangan kita ganti saja targetnya. Dan saya minta kita pimpinan di ke depan target itu kita sepakati dulu. Baru nanti kita kejar lagi 1 tahun berikutnya. Itu mengenai target PNBP kita. Saya melihat bahwa hasil-hasil yang disampaikan, misal, kalau disita tanah 100 hektar, kalau disita gedung sekian banyak, tadi kita dilelang dan seterusnya, kita ingin ini diaudit saja pimpinan. Sehingga betul-betul terlihat berapa angkanya agar APBN kita baik. Berikutnya ke Jampitsus, Jampidum. Sepakat kita tadi ada sekitar 1.366 jenis kasus yang ditangani. Banyak sekali ini. Kita ingin berapa sebenarnya kasus itu kalau kita gambarkan yang kita tangani ini dari jenis itu. Lalu kita dapatkan 224 miliar. Tadi itu. Kalau kita bikin lepasnya ini Pak Jampidum, kita mengantarkan seluruh kasus yang kita tangani ini muara akhirnya di lapas. Lapasnya over capacity. Dan anggaran untuk ini Komisi 3 bisa mengeluarkan akhirnya terpaksa disepakati 4-5 triliun. Jadi ini tugas yang dapat 224 melahirkan yang 5 triliun. Tapi kalau itu dikurangi poin-poin tadi itu. Nah dari angka-angka itu 300% itu narkoba. Dan narkoba itu kalau dibagi lagi bandar dan penggunanya 87% adalah pengguna. Nah sekarang pengguna. Kalau pengguna tadi ini kemudian di kasusnya paling besar. Berapa anggaran kita di situ, Pak Jampidum, di seluruh Indonesia? Karena begini, memang di Undang-Undang Narkotika disebut 0,1 gram sekian tahun. Saya ingin mengajak kita berpikir bahwa kejahatan ringan yang angkanya di bawah 2,5 juta rupiah, maka cukup dilakukan restoratif justice. Nah, saya cek di lapangan, kalau kita Google sebentar, 1 gram itu, sabu itu cuma 1 sampai 1,2 juta. Jadi angkanya kecil. Apakah ini tidak bisa ditimbang agar bisa tercapai kos kita tadi lebih kecil, tapi tidak membebani APBN kita di lapasnya tadi, yang sampai sekitar 5 triliun tadi. Nah, coba Pak kita buat plan. 2022, 23, 24, 25, 5 tahun ke depan berapa bisa kita turunkan? Karena kalau cuma restoratif justice cuma 833, cuma segitu orang yang diturunkan. Kepolisian sudah sampai 11.000. Padahal over kapasitinya sekian. Ini PR kita bersama ini. Tanpa mengampuni kesalahannya. Tapi saya kira restoratif justice juga kita ingin katakan agar uang negara tidak kebanyakan diongkos daripada tadi juga
hasil akhir gitu. Oleh karena itu mohon dipikirkan pimpinan kepada Jampidum agar soal pengguna narkoba tadi yang 0,1 gram sampai yang sekian gram masih di bawah 2,5 juta tadi masih masuk pada SOP Anda. Masih itu. Dan ini juga yang jadi soal kita di bawah. Nah, restoratif justice yang disebutkan tadi, menurut saya kalau kita fokus pada soal-soal kecil ini, selesai urusan negara bisa kita kurangi yang tadi di lapas itu dengan kearifan lokal kita. Terakhir pimpinan, mudah-mudahan belum lewat, saya mohon baik Jampidum dan Jampitsus, mari kita buat peta Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia. Mana yang paling banyak memberikan hasil, mana yang paling kecil, mana yang paling kaya di sana, mana yang paling miskin. Dari situ akan terlihat targetnya. Sehingga apakah DKI Jakarta bintangnya atau Jawa Timur atau Sumatera Utara dan lain-lain. Dengan peta itu pimpinan, pikiran saya, PNBP kita bisa kita petakan dengan benar dan targetnya pun bisa kita capai dengan benar. Terima kasih, saya menghargai seluruh presentasi yang disampaikan Jampidum dan Jampitsus. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Dr.